hadir di tengah-tengah kami. Kau menikmati setiap pujian penyembahan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami apabila sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang perjalanan kami ke tempat ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, sucikan, kuduskan pikiran kami, sucikan hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Saat ini Tuhan, kami mengikat, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, apabila ada roh-roh yang tidak mau membuat kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami menghancurkan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Roh-Mu lebih besar, Roh-Mu lebih besar daripada apapun. Ketika Tuhan ada, ketika Allah yang besar itu ada bersama-sama dengan kami percaya itu sudah mengalahkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu, kami siap untuk memuji menyembah-Mu, kami siap untuk Kau tegur oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahkan dikuatkan, diteguhkan ya Tuhan. Kami juga berdoa tak putus-putusnya buat opung boru Tuhan yang saat ini di rumah, sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mungkin mereka sakit atau bekerja. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus menjamah mereka, melawan mereka apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang meningkatkan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita, bersuka dalam Tuhan. Mari kita bersuka.
semuanya terjadi. Terima kasih Bapa untuk cinta kasih-Mu bagi kami, untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi yang indah ini, dalam persekutuan ibadah kami di hari Pentakosta, kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus sendiri yang berbicara dan berkata-kata bagi kami. Mari Tuhan berfirman bagi kami sekalian, karena kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan yang ke-31. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Tuhan Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, sebab aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berbicara dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengar firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Hari ini adalah hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Jadi ini 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita seorang penolong. Dan penolong itu adalah Roh Kudus
yang hari ini kita peringati kedatangannya atau turunnya Roh Kudus itu di seluruh dunia. Jadi hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memperingati turunnya Roh Kudus. Ada gereja-gereja yang selama 10 hari kemarin berdoa secara khusus menantikan kedatangan Roh Kudus. Jadi ada doa 10 hari sebelum Roh Kudus dicurahkan. Nah, hari ini kita memperingatinya. Kenapa kita memperingatinya? Karena sejatinya Bapak Ibu, kita sudah punya Roh Kudus itu di dalam diri kita. Jadi kita tinggal memperingati ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dengan keberadaan Roh Kudus? Penolong. Penolong ini sangat luar biasa. Nah, salah satu tugas penolong itu adalah mengingatkan kita akan segala dosa kita. Jadi dia yang akan memimpin kita untuk selalu tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita akan taat kepada firman-Nya. Jadi kalau kita mengaku kita mengasihi Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka buktinya adalah kita harus menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang memampukan kita bisa menuruti perintah Tuhan itu? Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa taat. Itu sebabnya kita bisa menjadi orang-orang yang menang, kita bisa menjadi orang-orang yang suci. Nah, saya senang di GSJ Mawar Saron banyak anak muda. Lalu anak muda bertanya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Lalu pemazmur katakan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kalau kita mau kelakuan kita bersih, kita harus jaga dengan firman Tuhan. Ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ikuti saja Bapak Ibu, jangan banyak tanya. Jangan kalah sama orang sebelah pokoknya cek guru nak itu Jadi itu mah gaya si cepot, cek aing dodol. Jadi ikut saja. Kalau firman Tuhan katakan, ikuti saja. Walaupun kita nggak ngerti, walaupun kita nggak tahu ini benar nggak sih. Gitu. Firman Tuhan katakan, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Benar nggak ya? Cobain aja kalau nggak percaya mah. Ya. Jadi nggak usah nanya, nggak usah banyak tanya kan. Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Cobain aja, buktikan. Benar nggak? Paling sakit, paling juga ompong gitu ya kalau itunya. Tapi kalau itu dilakukan Bapak Ibu, benar. Cuman jangan kamu tidak akan mati kalau minum racun, jangan kemudian minum baygon, jangan kalau gitu. Itu maksudnya kalau diracun Bapak Ibu tidak akan kena, tapi kalau minum baygon ya matilah. Ya. Jadi kita juga harus berhikmat. Nah, taat kepada firman Bapak Ibu. Lalu Tuhan itu sudah menyediakan penolong yang luar biasa untuk kita, supaya kita disertai Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu, saya tidak pernah takut pergi kemanapun, karena saya percaya saya disertai Tuhan. Saya seringkali setir malam, Bapak Ibu, saya paling banyak setir malam. Di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Bali, di mana-mana saya setir malam. Kenapa? Setir malam lebih enak sebetulnya. Tapi banyak orang yang nakut-nakutin, Pak, loba begal, Pak, loba ini, enggak lah. Selama saya bisa jaga diri konvoy, kita mesti tahu gitu. Kita konvoy, jangan sendiri. Kalau sendiri repot. Jadi saya berusaha konvoy dengan begitu itu ikut. Nah, suatu saat saya di daerah Sumatera Selatan, itu namanya daerah Lahat. Di Lahat itu katanya kampung penjahat. Nah, pas di tempat itu Bapak Ibu, ban mobil saya kempes. Saya perbaiki. Lalu penduduk bilang, Pak, sebaiknya Bapak jangan lanjut. Kenapa? Banyak kerampok. Mending Bapak tidur. Jadi saya nurut gitu Bapak Ibu, kan saya harus taat ya. Jadi dia bilang, Bapak mendingan nginep saja di sini. Jadi saya nginep di tempat pas ban itu kempes. Karena pas di kampung. Jadi saya nggak lanjut lagi. Baru besok pagi saya bangun melanjutkan perjalanan menuju ke Palembang. Jadi kita tidak perlu takut, ada yang menyertai. Nah, Tuhan bisa mengingatkan kita melalui orang-orang yang seperti tadi, Pak, jangan lanjut. Nih, mendingan Bapak nginep di sini, saya nurut nginep di sini. Ya, jadi kita tidak perlu takut karena kita ada penolong dan Tuhan bisa mengutus penolong melalui orang, melalui apapun.
Penolong itu adalah roh kebenaran yang orang tidak kenal, dunia tidak kenal. Karena dunia tidak mengenal roh itu. Karena roh dunia itu kan rohnya adalah roh hukum Taurat. Kalau hutang uyah bayar uyah, hutang garam bayar garam, hutang darah bayar darah. Itu roh-rohnya dunia. Tapi kalau roh kebenaran, ketika kita disakiti, kita memberkati. Ketika kita dianiaya, kita mendoakan dan kita memberkati. Ini sangat bertolak belakang. Jadi roh kebenaran ini bertolak belakang dengan roh yang ada di dunia ini. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 17, dunia tidak mengenal roh itu. Makanya kalau kita lihat ada banyak kasus, ada seseorang yang keluarganya dibunuh, lalu dia teriak di depan hakim, di depan ini, hukum dia dengan seberat-beratnya, karena sudah menghilangkan nyawa anak saya. Nah, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak Tuhan, orang Katolik, dia punya anak satu-satunya, anak itu dibunuh oleh pacarnya. Tetapi dia punya roh kebenaran, dia mengampuni dan memaafkan pembunuhnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang berbeda dengan dunia. Roh kebenaran itu harus ada di dalam hidup kita. Dan roh kebenaran itu harus berbeda dengan roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia ini kan maunya tuh melakukan hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Roh kebenaran tidak, mau mengikuti maunya Tuhan. Dan Tuhan juga mengatakan kepada kita bahwa kita tidak ditinggalkan sendirian. Kita bukan yatim piatu. Jadi kita disertai oleh satu pribadi yang sungguh luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita melakukan apapun, yakinlah, berimanlah bahwa Bapak Ibu tidak pernah seorang diri. Amin. Ya, Bapak Ibu selalu ada yang menyertai dan Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu kebutuhan Bapak Ibu, Tuhan tahu pergumulan Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu. Saya sudah merindukan. Sebetulnya dalam tahun ini saya akan tur ke Sumatera dengan istri saya. Tetapi saya ingin menepati beberapa janji, dan janji yang terakhir yang harus ditepati adalah membawa tim GSDA jalan-jalan. Dan bersyukur akhirnya GSDA ambil keputusan. Saya tidak karena apa? Setelah tim GSDA saya akan tur Sumatera. Jadi saya akan cuti dari kantor, saya akan jalan dari Bandung menuju ke Medan. Saya akan datang ke Bukit Sibea yang ada patung Tuhan Yesus yang sedang begini. Saya akan menuju tempat sana. Tetapi saya akan jalan sambil kuliner, nanti berhenti di Palembang, berhenti di Jambi, berhenti di Pekanbaru. Jadi kenapa saya berani lakukan itu? Karena saya tahu bahwa Tuhan beserta dengan saya dan ini saatnya gitu. Usia saya tidak muda lagi, tetapi belum tua, itu masalahnya. Ya, saya tidak muda lagi, tetapi saya belum tua, maka saya berani. Istri saya usianya baru 70 tahun. Baru kepala 7. Tapi kemana-mana nggak pernah capek tuh. Kenapa? Karena selalu tidur. Saya nyetir, istri saya tidur, jadi dia pulih. Begitu saya istirahat, saya tidur. Jadi enak ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya keyakinan, taat, semuanya segala sesuatu harus dilihat dengan keindahan dan kenikmatan. Nanti Bapak Ibu kalau mau berangkat ke Pangandaran jangan bilang, aduh, capek berangkat malam pulang malam. Nah Bapak Ibu akan capek, karena sudah dalam mindset Bapak Ibu capek. Kalau saya enggak, nanti enjoy. Wah, nanti makan udang, makan cumi, makan apa gitu. Pokoknya enjoy. Saya ke Pangandaran bolak-balik minum Bapak Ibu. Saya cuma 1 jam di Pangandaran hanya untuk lihat sunset. Jadi saya biasanya sampai jam 4 ya. Jam 4 sampai setengah 6 balik lagi. Biasanya saya pulang berangkat subuh dari Bandung jam 4 pagi, lalu ngajar di Cilacap jam 9, jam 1 dari Cilacap pulang, terus saya ke Pangandaran sampai Pangandaran jam setengah 4 saya nangkring di pantai timur dan pantai barat, jam 6 keluar dari Pangandaran, jam 10 saya sudah ada di rumah lagi. Dari jam 4 subuh sampai jam 10 saya bisa ke Cilacap, bisa ke Pangandaran. Udah capek kan? Enjoy, man.
Apalagi nanti ini berangkat malam, pulang malam lagi, wah loba waktu lagi. Maka saya tadi bilang sama Ibu Siti, tuh bawa sama kue gelar tuh nanti di gang bis itu bisa gelaran tidur di situ. Jadi kalau kita punya satu keinginan, keyakinan, yakinkan dengan itu bahwa kita ada yang menyertai, ada yang menolong, nggak akan susah. Ya, Pak Anton kok berani mau setir mobil? Tadinya saya mau berdua saja. Cuman ada yang kiri kanan bisik-bisik atau ikut Pak lebaran atau mobil kosong bisik. Ya juga ya, nah bensinnya angger, bayar kapalnya angger gitu. Jadi saya akhirnya ada bahkan ajak beberapa walaupun kantor harus kosong ya nggak apa-apa lah ya. Jadi ini satu kesempatan di mana kita bisa melangkah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi, dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tidak pernah ditinggalkan sendiri. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ingat itu ya. Jadi berani aja, jalani aja. Terus dijalani, tadi ada lagunya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Jadi Bapak Ibu pergi nanti ke Pangandaran bersama Tuhan Yesus. Nanti ada yang dibaptis ulang di sana sama pendetanya. Ya. Ulang diceburkan hiji-hiji, dibaptis di Pangandaran. Nah, lalu dikatakan lagi, tugas kita adalah harus tetap bergantung kepada firman. Bertaat. Siapa yang memegang perintah-perintahku, taat kepada firman-Nya, itu akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sehingga ketika orang yang bergantung kepada firman Tuhan, perkataannya, perbuatannya harus selaras dengan firman Tuhan. Jadi ketika itu terjadi, Bapak Ibu, hasilnya menjadi luar biasa. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Jadi kalau kita taat kepada firman, lalu kita lakukan apa yang menurut firman Tuhan itu baik, kita jalani, kita akan dikasihi oleh Bapa. Itu dikatakan di ayat yang ke-21 ya. Ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi mari kita belajar taat kepada firman. Belajar seperti Samuel yang kecil. Ya Bapak, berfirmanlah karena hamba-Mu sedia untuk mendengar. Bukan hanya mendengar Bapak Ibu, mari kita lakukan firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan itu kita lakukan, maka itu akan terjadi. Dalam beberapa kasus beberapa kali saya bernasar Bapak Ibu. Jadi saya bernasar untuk beberapa hal. Yang pertama, saya bernasar nanti kalau saya punya uang, saya akan kunjungi semua saudara saya yang ada di Kalimantan dan ke Malaysia. Dulu saya ajak satu pendeta yang belum pernah tahu Malaysia. Mau injak Malaysia, ayo sama saya. Biar nanti asup imigrasi dicap pasporna ulah paspor teh geus nyieun paspor teh masih kosong we halamanana teh dicap-cap acan. Ayo. Akhirnya saya lakukan Bapak. Kami pergi ke Kalimantan. Saya gampang tinggal di Kalimantan, saya charter mobil, saya setir sendiri keliling Kalimantan Barat. Untuk datangin semua saudara. Jadi semua saudara saya yang ada di Kalimantan dan berapa? Ada 10 titik ya waktu itu ya. Saya datangin semua Bapak. Nasar itu sudah dilakukan. Meskipun untuk itu perlu banyak waktu, ada tenaga. Ya kalau materi jelas lah, tiket pesawat, makanan, sewa mobil dan sebagainya. Tetapi ketika itu dilakukan dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, semuanya enjoy. Hanya ke Pangandaran udah disawain, saya greget. Ya Pangandaran dengan seketil jarak lagi di tangan itu saja jengkal acan gitu. Nah ini saya bersyukur hari ini kemarin saya dapat berita, oke, akhirnya tim GSJA Mawar Saron siap ke Pangandaran. Haleluya. Karena itu juga beban mental buat saya. Saya bilang, kayak duit kurang kaburu beak. Kenapa? Karena ada rencana saya tahun belakang saya juga mau keliling Eropa, saya jadi mau jalan-jalan ke Eropa Barat. Kan sebelum saya ke Eropa Barat namanya mau GSJA ke Pangandaran tuh jadi hari udah ke Eropa Barat kan malu tuh saya. Jadi saya menahan dulu yang itu supaya yang ini jadi dulu. Doakan lagi lah nanti periode berikut
kita ke Jogja, ke Borobudur. Ada Mas Joko, nanti kita kunjungi Mas Joko. Kalau nginepnya kita di Kaliurang nggak apa-apa. Nanti tapi doakan dulu tanah saya laku, nanti saya jalan. Ya, tahun depan. Doakan dulu supaya tanah saya laku, satu GSJA kita ke Borobudur, kita ke Kaliurang. Nah, imani ini, ya, kita nggak sendiri. Nanti kita sewa bis lagi, ya. Jadi kalau bersama dengan Tuhan jangan takut. Hari ini harus laksana dulunya pengantarannya supaya beban mental saya. Aduh, iya, ngajak kunaon tuh bisa wae gitu. Sementara yang lain sudah saya lunasi. Kalimantan, ke Sumatera. Setelah dari sini saya ke Sumatera dulu. Setelah dari Pangandaran saya ke Sumatera dulu. Nah, Bapak Ibu, kita tidak pernah ditinggalkan sendiri, jadi jangan takut. Kita ini gereja yang bikinnya Tuhan, kepalanya Tuhan. Kenapa kita mesti takut? Nanti kalau dibilang, kan itu teh jadwalnya doa. Doa di bis, nanti pulangnya persekutuan doa di bis ya. Oh, doakan, jadi doakan untuk pelayanan kebaktian besok. Tapi ingat, setelah pulang dari Pangandaran, hari Minggunya harus ke gereja. Gereja jangan kosong. Jangan, mau capek, pulang malam. Gak ada alasan. Ya, saya pulang biasanya kalau dari Jawa itu jam 4 subuh saya baru pulang, baru sampai rumah. Tapi jam 7 pagi, jam 8 pagi saya bisa ke gereja lagi. Jadi Bapak Ibu juga harus begitu ya. Pokoknya beriman bahwa kita itu punya penolong. Bukan kekuatanku, bukan gagahku, bukan hebatku. Karena kita diberi penolong. Ini perikop ini yang harus kita imani. Tuhan Yesus menjanjikan penolong buat Bapak Ibu dan saya. Jadi kita akan diberi kekuatan. Ingat tuh Yesaya ya, orang yang berjalan bersama Tuhan tuh mendapat kekuatan baru bagi Raja Wali. Wah, enak Bapak Ibu. Nah, tugas Roh Kudus, tugas penolong itu selain memberi kekuatan kepada Bapak Ibu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dia akan terus ingatkan, ingat firman, ingat kata ini, ingat. Itu Roh Kudus. Jadi tugas Roh Kudus itu selain menyertai kita, dia akan menolong kita, mengingatkan kita kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan diingatkan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus juga akan memberi hikmat kepada kita. Sehingga ketika kita akan melakukan apapun, Roh Kudus dengan otomatis akan memberi kepada kita pengertian, pemahaman, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang membangun. Perkataan kita menjadi perkataan yang mendorong. Perkataan kita menjadi perkataan yang menguatkan. Jadi semua dikuatkan. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang kontrol kita. Sehingga perkataannya bukan perkataan yang sembarangan. Perkataannya bukan perkataan yang melemahkan. Perkataannya bukan perkataan yang menjelekan. Perkataannya bukan perkataan yang menjatuhkan. Sebaliknya Roh Kudus itu perkataannya akan selalu membuat orang itu damai sejahtera. Amin. Dan itu ada di kita. Jadi kita pakai semuanya itu kukatakan kepadamu sebab aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita bingung mau melakukan apa, ini benar nih, berdoa tanya sama Roh Kudus. Tuhan, ini benar nggak nih langkah saya ini? Benar nggak tindakan saya ini? Saya pernah berkali-kali menceritakan kisah ini. Dulu saya punya satu anak dari Kupang. Anak ini Bapak Ibu, orang tuanya sangat miskin di sana. Jadi ketika dia lulus SMP, dia kemudian berniat untuk berangkat ke Jawa. Tapi uang nggak ada. Lalu saya mulai tanya, namanya Heri, bagaimana kamu berangkat dari Kupang? Pak, saya nebeng truk. Ternyata ada truk dari Kupang menuju Pulau Jawa. Jadi saya ikut truk. Saya bilang sama sopirnya, saya mau belajar ke Jawa, saya tidak punya uang. Jadi dari Kupang, Bapak Ibu, dia naik truk. Jadi gimana kamu makan? Ya kalau supir itu makan, saya diajak makan Pak. Kan ada juga tempat ya untuk itu, tempat perberhentian
pengertian supir-supir. Jadi kalau saya supir makan, saya diajak makan. Akhirnya sampailah dia di Jakarta, Bapak Ibu. Dari Kupang ke Jakarta itu harus nyebrang 2 laut. Jadi pokoknya nyebrang dulu turun nanti di Surabaya. Turun dia di Surabaya. Setelah turun dari Surabaya, dia sampai Jakarta. Di Jakarta dia akhirnya daftar, karena dia lulusan SMP. Heri ini lulusan SMP. Dia daftar ke Sekolah Menengah Teologi di Jonggol. Itu Sekolah Menengah Teologi di Jonggol. Lalu untuk membiayai sekolahnya, waktu itu Heri berjualan koran. Jadi Heri berjualan koran. Sampai akhirnya tamat, Bapak Ibu, Sekolah Menengah Teologi SMTH di Jonggol. Cita-citanya tinggi ini Heri. Kolotna miskin, teboga biaya, tapi cita-citanya tinggi. Kenapa? Karena dia punya penolong, dia yakin Tuhan saya bisa. Anak ini kemudian daftar di Universitas Nurtanio. Kebetulan di Universitas Nurtanio ini ada kelas malam, kelas karyawan. Jadi pagi-pagi dia bekerja dan sore sampai malam dia kuliah. Nah, saya ketemu Heri waktu dia sedang kuliah. Dan Heri ini ternyata tidak punya tempat tinggal. Nah, kebetulan saya ada rumah mertua saya di Tagok kosong. Bilang, kamu Heri mau tinggal di rumah mertua saya? Mau. Dia tinggal di situ. Lalu saya juga mau tolong dia gimana caranya supaya dia punya penghasilan. Akhirnya saya tanya, kamu mau nggak jaga orang sakit? Akhirnya dia jaga orang sakit, Bapak Ibu. Dari pagi sampai sore dia jaga orang sakit, dapat uang. Dan dia akhirnya bisa menyelesaikan kuliah itu menjadi sarjana ilmu komputer. Anak yang miskin berangkat dari Kupang. Kupang lagi lain kota, nanti jauh di desa. Orang tuanya miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya lulus jadi sarjana ilmu komputer. Dan sekarang, tahu nggak Heri ada di mana? Sekarang Heri ada di Filipina, sedang kuliah. Dia menjadi pastor, sedang ambil S2 di Filipina. Waduh, saya bilang Heri, saya bangga. Kenapa? Dia tidak pernah kalah. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhannya hebat. Dia punya keyakinan yang kuat bahwa ada penolong dia, penolong yang tidak kelihatan. Ya. Bapak Ibu jangan merasa aduh. Ini yang muda-muda, kalau mau ini jangan kalah sama Heri. Heri jauh-jauh dari Kupang, dari NTT sana, sudah S2 sekarang. Padahal orang tuanya sangat miskin, jangankan untuk biaya sekolah, untuk makan saja susah. Tapi Heri bisa maju. Jadi andalkan Tuhan, ya nanti ada penolong yang tidak kelihatan yang tiba-tiba muncul ya. Lalu kalau kita sudah taat kepada firman Tuhan, lalu melakukan apa saja, hidup dalam Tuhan itu ada sukacita, ada damai sejahtera. Ayat 27 katakan, damai sejahtera ku kutinggalkan bagimu. Jadi ini seperti lagu dangdut. Sepiring berdua juga nikmat. Ya nggak apa-apa sepiring berdua, setikar berdua. Aku orang yang termiskin di dunia, tapi ada sejahtera. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus itu ada. Sehingga saya seringkali bersombong-sombong sama orang. Kalau punya Tuhan Yesus 1000% ada damai sejahtera. Walaupun kita susah. Kenapa? Karena ini janji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan diberikan. Meskipun kita mungkin sekarang ini lagi bergumul, mungkin ada yang harus bayar ini, bayar itu, uangnya belum ada, tapi ada damai sejahtera. Nah itu kehebatan bedanya orang Kristen dengan orang dunia. Orang dunia punya segala sesuatu, mungkin berkelimpahan secara harta, tapi belum tentu punya damai sejahtera ini. Anak Tuhan banyak yang hidupnya susah, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita. Ini yang membedakan. Bapak Ibu, sukacita, damai sejahtera tidak bisa dibeli, karena itu adalah miliknya Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau yang lain kebahagiaan bisa dibeli, kesenangan bisa dibeli, tapi damai sejahtera itu adalah khusus diberikan oleh Tuhan kepada yang mau mentaatinya. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Orang lain tidak punya, Bapak Ibu punya.
Makanya pasti Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu dalam kondisi susah, tiba-tiba tetangga datang, Pak Sadi minjem uang, disangka nanti nu beunghar. Pernah alami gitu Pak Sadi? Iya kan? Disangkanya Pak Sadi orang kaya gitu. Padahal dengan mereka juga sama kita teh. Disangkanya punya duit. Oh, disangkanya punya duit kan? Wah, Pak Sadi minjem uang. Boys, pernah ngalamin begitu? Sering ya? Wah, karena menurut mereka orang Kristen, apalagi Ibu Wiwi PNS, wah duitnya gede, gajinya gede, daratan juga nak Kamu Wiwi. Ya toh, Bu Wiwi bener kan? Lu mau menginjak ke sarua PNS deh. Hah, nya cenah terus. Kan sarua PNS, kamu gajinya sabaraha. Tapi kenapa kita selalu dianggap lebih bahagia? Kenapa? Karena ini yang membedakan. Bapak Ibu tuh punya damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh orang lain. Orang lain punya uang 10.000, maka lo kita teboga duit, oke, masih kena bisa damai sejahtera gitu. Kamu punya 10.000, saya nggak punya, ya. Jadi ini yang membedakan, sehingga kita harus bangga bahwa kita memiliki damai sejahtera itu. Itu tidak dimiliki oleh orang lain, Bapak Ibu. Saya mah sering dipitnah jelema beunghar mah Bapak Ibu, apa ya dipitnah. Oh, Pak Anton mah cenah jalan-jalan wae. Mereka teh enggak tahu saya teh pergi teh Abidin. Tahu Abidin? Atas biaya dinas. Dan duit sorangan mah ini mah Abidin atas biaya dinas, pergi ke mana-mana dinas. Jadi kan ada duitnya karena dinas. Jadi banyak juga di kita juga haji Abidin. Jadi haji atas biaya dinas gitu ya. Nah, kalau saya jalan-jalan Abidin kemana-mana. Tadi bilang-bilang ke Dieng, saya tuh setiap bulan ke Dieng karena ada pelayanan di Dieng. Orang lain piknik ke Dieng, saya mah gawe. Itu kan, dulu saya setiap bulan ke Bali. Kenapa? Karena memang saya tugas ke Bali setiap bulan. Sekarang saya setiap bulan ke Lampung. Di sini udah unggal bulan saya naik kapal, ada dinas saya. Jadi ini Bapak Ibu beda gitu ya. Kita sering kali dibilang orang beunghar, nggak apa-apa, puji Tuhan gitu ya. Kita kaya dengan damai sejahtera. Itu sebabnya kita bagikan damai sejahtera kita itu kepada orang lain, sehingga orang lain pun boleh menikmati damai sejahtera yang sama dengan kita. Kan lihat, kenapa ya beda ya, lihat wajahnya beda orang Kristen mah cerah lah gitu. Padahal mah cenah hutangnya dicangka bayar, tapi masih damai sejahtera kelihatan marah wae gitu. Kenapa? Ya ini yang membedakan. Nah, jadi dunia tidak punya ini. Itu sebab Tuhan katakan janganlah gelisah dan gentar. Jadi kita nggak usah gelisah, gentar, walaupun kita harus belajar seperti Habakuk ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Refrainnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Ini kenapa? Dia bangkrut, tidak punya apa-apa, semuanya habis, tapi dia bisa bersorak-sorak di hadapan Tuhan karena dia punya damai sejahtera yang Tuhan berikan. Jadi jangan iri sama orang kaya. Cantang tuh manehna hirupna senang. Mungkin duitnya banyak, tapi nggak ada manfaatnya karena tidur nggak bisa dibeli, kenikmatan tidak bisa dibeli. Saya cuma makan sama kerupuk, ejen kecap, tambah asin, sisi laut, nikmat ya. Padahal cuma dengan ikan asin tapi nikmat ya Bapak Ibu. Kemarin di kantor cuma makan sama karedok. Karedok teh kan sebetulnya salad itu karedok, tapi bumbunya lekoh gitu ya. Karena karedok bumbunya lekoh, nikmat. Karedok sama kerupuk udah enak. Kebayang ya? Sangat panas. Jadi yang namanya kenikmatan, kesukacita itu kan udah bisa dibeli. Jadi kita harus nikmati, dan Bapak Ibu sudah punya apa? Damai sejahtera itu. Damai sejahtera aku tinggalkan. Itu sebabnya mari dengan memperingati hari Pentakosta hari ini, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu punya penolong. Amin. Bapak Ibu punya damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu tidak perlu takut dan gelisah
karena Bapak Ibu punya Tuhan yang hebat. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menguatkan Bapak Ibu, dan biarlah penolong itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hari ini kami diingatkan bahwa kami punya penolong yang hebat, punya penolong yang luar biasa, dan kami juga diberi damai sejahtera yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Itu sebabnya kami sudah menjadi luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman yang menguatkan dan mengingatkan kami. Berkati seluruh jemaat GSJA Mawar Saron di tempat ini. Berikan kepada mereka kemampuan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ingatkan mereka bahwa mereka punya penolong yang luar biasa. Ingatkan mereka bahwa Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Mereka tidak perlu takut menghadapi apapun karena Tuhan beserta dengan mereka. Berikan terus kemampuan dan keberanian kepada jemaat GSJA Mawar Saron untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan ini, mengabarkan Injil kepada semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Diana yang sudah Tuhan percayakan menggembalakan di tempat ini. Berikan terus kekuatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga Ibu Pendeta boleh menjadi contoh dan teladan di tempat ini, dan boleh melayani dan menggembalakan jemaat dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh keluarga besar GSJA Mawar Saron ini kepada Tuhan, dan kami percaya rancangan Tuhan sungguh indah. Berkat Tuhan dicurahkan kepada seluruh jemaat GSJA Mawar Saron. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita mengucap syukur bahwa Roh Penolong itu ada bersama-sama dengan kita semua. Dia hadir, Dia menyertai kehidupan kita hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita akan nyanyikan bahwa Bapa kau setia, Bapa kau mulia, kau selalu tunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kita. Salah satu kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan buat gereja di tempat ini, dalam waktu dekat kita akan berangkat bersama-sama, itu semua adalah karena kasih dan berkat Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Jiwa
meninggalkan kami sendiri. Kau tidak pernah meninggalkan kami yatim piatu. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Apapun musim kehidupan kami tidak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus-Mu yang mengingatkan kami, mengajar, bahkan menghibur kami. Mungkin Tuhan, secara manusia seringkali kami tidak tahu akan berbicara dengan siapa, akan siapa yang menghibur kami. Tetapi terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Roh Penolong itu ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Mari Tuhan materaikan kebenaran firman-Mu ini. Ketika kami diperhadapkan dengan kemustahilan, ketika kami diperhadapkan dengan masalah pergumulan kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus-Mu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk Pak Pendeta Anton yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan Yesus, keluarganya, Tuhan Yesus, dengan Ibu Deli, dengan anak-anaknya, cucu mantunya. Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun hamba-Mu Tuhan tempatkan, kemanapun kakinya melangkah, bersama dengan istri, bersama dengan tim. Maka kami percaya perlindungan, berkat Tuhan, urapan dan hikmat yang daripada Tuhan ada selalu bersama dengan Pak Anton. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap kerinduan Pak Anton dan Ibu Deli bersama dengan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau di tengah-tengah kami ada Ibu Entin. Apapun yang saat ini menjadi pergumulan Ibu Entin, kami percaya Engkau adalah Allah yang sudah pernah menolong kemarin. Tuhan juga akan terus menolong Ibu Entin hari ini sampai dengan selama-lamanya Tuhan. Pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat buat Ibu Entin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar. Itulah yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi kami semua. Tuhan, buat hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, kami percaya secara manusia mustahil Tuhan, di masa-masa yang sulit ini mustahil untuk kami buka usaha, untuk mendapat pekerjaan yang baru. Tetapi ketika kami bersandar dan mengandalkan Tuhan, firman-Mu berkata tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami mungkin yang bergumul dalam keuangan, harus membayar sekolah, membayar rumah, membayar apapun Tuhan Yesus, kuliah Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Yehova Jireh, Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buat rekan-rekan kami yang hari ini sudah lama tidak hadir, bahkan tidak bisa hadir, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan memberkati kami di pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebelum kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan, kami sama-sama akan berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan, inilah tangan-tangan kami Tuhan yang terangkat Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan anak, cucu, mantu, suami, istri. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan, ketika kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, Tuhanlah yang akan turun tangan. Tuhanlah yang akan menuntun kami, membimbing kami. Kami akan melihat Tuhan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu berkat kepada berkat yang lain. Dan kami juga bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima berkat itu sendiri, tetapi kami akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Sekali lagi Tuhan, ini tangan kami Tuhan. Berkati apapun yang kami kerjakan lewat tangan kami. Berkati setiap kaki kami melangkah. Berkat-Mu Tuhan Yesus turun atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari inilah berkat yang daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, dan juga penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan selalu beserta dengan hidup kami hari ini sampai dengan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kaulah yang besar, Kaulah